Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 kali ini akan menjelaskan tentang psikologi humanistik. Selamat menyaksikan. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifase terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Bagi sejumlah ahli psikologi humanistik, ia adalah alternatif, sedangkan bagi sejumlah ahli psikologi humanistik yang lainnya merupakan pelengkap bagi penekanan tradisional behaviorisme dan psikoanalisis. Psikologi humanistik juga memberikan sumbangan bagi pendidikan alternatif yang dikenal dengan sebutan pendidikan humanistik. Pendidikan humanistik berusaha mengembangkan individu secara keseluruhan melalui pembelajaran nyata, pengembangan aspek emosional, sosial, mental, dan keterampilan dalam berkarir menjadi fokus dalam model pendidikan humanistik. Aliran psikologi humanistik selalu mendorong peningkatan kualitas diri manusia melalui penghargaannya terhadap potensi-potensi positif yang ada pada setiap insan. Seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman, proses pendidikan pun senantiasa berubah. Berikut adalah tokoh-tokoh yang akan kami jelaskan dalam presentasi kali ini. Martin Heidegger. Martin Heidegger lahir pada tanggal 26 September tahun 1889 di daerah Black Forest, Maastricht. Dia memulai gimnasium di Konstanz pada tahun 1903, namun kemudian dipindahkan pada tahun 1906 untuk Berthold Gymnasium di Freiburg. Pada saat ini, ia naik di seminari Archiepiscopal St. George yang seorang mentor, Dr. Konrad Gruber, memberinya salinan Brentanos, yaitu pada manifold arti menjadi menurut Aristoteles. Dan ini paparan awal Brentano yang juga dipengaruhi fenomenologi Husserl membuat kesan yang besar pada Heidegger. Pendidikan yang ditempuh oleh Martin Heidegger. Heidegger pada tahun 1909 sampai 1911 ia mempelajari teologi di Universitas Freiburg. Namun ia beralih ke filsafat karena kondisi hatinya. Lalu pada tahun 1914 Heidegger menyelesaikan tesis doktoralnya di Psychologism. Dan pada tahun 1916 ia menyelesaikan Venia Legendi dengan tesis tentang Duns Scotus. Pemikiran dari Martin Heidegger. Being and Time merupakan buku termasyhur dari Martin Heidegger. Buku tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu pengantar, di sini mempertanyakan apa itu being, mengapa membahas being itu penting, dan metode yang dipakai dalam mendekati pembahasan being. Bagian 1 mencoba memahami manusia melalui interpretasi akan Dasein, yang berada dalam horizon temporalitas, yaitu ruang dan waktu. Ia mempertanyakan keberadaannya. Dalam bagian 1, Heidegger membagi dua divisi, yakni analisis permulaan fundamental atas Dasein, dan yang kedua adalah Dasein dan temporalitas. Satu pemikiran Heidegger perihal Dasein nanti akan dibahas lebih mendalam pada subbab berikutnya. Heidegger dalam Being and Time menyebut manusia sebagai Dasein, atau ada di sana. Sein berarti ada, dan da berarti di sana, yakni ada dalam dunia atau being in the world. Dunia berbeda dengan bumi. Dunia adalah konsep pemikiran yang berhubungan dengan benda atau manusia lainnya. Sedangkan bumi sebagai kata benda berarti sebuah hal yang diam dan berarti sebuah tempat. Sebagai contoh, dunia, artis, dunia kesehatan, dunia perekonomian, dan sebagainya. Hal ini menandakan bahwa dunia Dasein berada pada temporalitas tertentu. Saya akan menjelaskan tokoh Carl Rogers, biografinya. Ia lahir pada 8 Januari 1902 di Amerika dan meninggal pada 4 Februari 1987 di Amerika. Ia adalah seorang ahli psikologi humanistik yang gagasan-gagasannya berpengaruh terhadap pikiran dan praktek psikologi di semua bidang, baik klinis, pendidikan, dan lain-lain. Teori Rogers sangat bersifat klinis karena didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun tentang bagaimana seharusnya seorang terapis menghadapi seorang kliennya.
Dalam dunia psikologi, teori ini disebut dengan teori-teori yang berpusat pada klien. Dalam istilah Carl Rogers disebut sebagai client-centered therapy atau person-centered psychotherapy. Pandangan Rogers sendiri merupakan salah satu tokoh dalam bidang psikologi humanistik yang mana memiliki pandangan jika setiap orang memiliki tanggung jawab atas hidup dan kedewasaannya sendiri. Carl Rogers berpendapat bahwa semua orang bebas dalam melatih serta mengatur dirinya sendiri. Namun tentunya setiap orang harus bertanggung jawab atas pengontrolan diri dari atas segala sesuatu yang mereka lakukan. Teori yang dikemukakan Carl Rogers ini memang banyak digunakan dalam bidang konseling dan terapis. Saya akan menjelaskan tentang Abraham Maslow. Biografinya, ia lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, Amerika, dan meninggal pada 8 Juni 1970 Menlo Park, California, Amerika. Abraham Maslow adalah tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali terhadap upaya memahami motivasi manusia. Karir Maslow. Abraham Maslow mulai mengajar di Brooklyn College pada tahun 1937 dan terus bekerja sebagai anggota fakultas sekolah sampai tahun 1951. Selama masa ini, ia sangat dipengaruhi oleh psikolog Gestalt Max Wertheimer dan antropolog Ruth Benedict. Maslow percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa sehingga dia mulai menganalisis dan mencatat perilaku mereka. Analisis ini berfungsi sebagai dasar untuk teori dan penelitian tentang potensi manusia. Pendapat Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi, yakni kebutuhan estetis. Kebutuhan jasmania seperti makan, minum, dan tidur. Apabila kebutuhan ini terpuaskan, maka muncullah kebutuhan keamanan seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan terhindar dari bahaya dan bencana. Berikutnya adalah kebutuhan untuk memiliki dan cinta kasih, seperti dorongan untuk memiliki kawan dan keluarga, kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok, dan sebagainya. Pemikiran Maslow, menurut Maslow, setiap orang memiliki kecenderungan bawaan terhadap aktualisasi diri. Keadaan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari kebutuhan manusia, melibatkan aktivitas yang menggunakan semua kualitas dan kemampuan kita, pengembangan dan pemenuhan potensi kita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Rollo May. Rollo May lahir pada tanggal 21 April tahun 1909 di Ada, Ohio. Namun ia meninggal pada tanggal 22 Oktober tahun 1994 karena penurunan kesehatannya. Ia meninggal di Tiburon, California. Perjalanan karir dan pendidikan dari Rollo May. Pada tahun 1930, ia menerima gelar sarjana di Oberlin College di Ohio. Tahun 1933, ia berkelana ke Eropa bagian timur dan selatan. Tujuannya untuk menjadi tutor bahasa Inggris di Anatolia College di Saloniki, Yunani. Tahun 1946, May membuka tempat prakteknya sendiri dan 2 tahun kemudian bergabung dengan akademis di William Alanson White Institute of Psychiatry, Psychoanalysis and Psychology. Di tahun 1949, ia mendapatkan gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Columbia University di usianya yang ke-40 tahun. Sebelum mendapat gelar doktornya, ia mengidap penyakit tuberkulosis. Tahun 1950, ia menulis buku yang berjudul The Meaning of Anxiety, dan tahun 1953, ia menulis buku Man's Search for Himself. Pemikiran dari Rollo May. Rollo May mengemukakan bahwa manusia adalah objek, dalam artian manusia ada secara fisik dan karena itu ada hal-hal yang terjadi pada manusia. Namun, May juga menyatakan bahwa manusia juga sebagai subjek. Manusia tidak secara tiba-tiba dapat berpengalaman melakukan sesuatu tanpa adanya penafsiran, penghargaan, dan membuat pilihan mengenai pengalaman tersebut. Orang yang sehat akan menggunakan kebebasannya untuk merangkul kehidupan dan mencapai potensi sepenuhnya. Saya akan menjelaskan tokoh humanistik yaitu dari Arthur Combs. Biografi Arthur Combs.
Lahir pada tahun 1912 dan beliau wafat pada tahun 1999. Arthur Combs adalah seorang pendidik psikolog yang memulai karir akademis sebagai profesor ilmu biologi dan psikolog di Sekolah Umum Alliance, Ohio. Pendidikan dari Arthur Combs. Arthur Combs meraih pendidikan di psikolog di Sekolah Umum Alliance, Ohio. Ia berpendapat bahwa dalam bidang pendidikannya, menurut Arthur Combs, belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Tujuan pendidikan humanistik menurut Arthur Combs memudahkan aktualisasi siswa dan perasaan diri mampu. Yang kedua, memperkuat perolehan keterampilan dasar, contohnya akademik, pribadi, antar pribadi, komunikasi, dan ekonomi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menerima kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa. Pemikiran dari Arthur Combs. Arthur Combs berpendapat bahwa suatu hal yang sangat penting bagi seorang guru adalah bagaimana caranya bisa siswa untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari bahan pelajarannya, serta bagaimana siswa dapat menghubungkan bahan pembelajarannya dengan kehidupannya. Menurut Arthur Combs, jika kita memahami perilaku seseorang, kita harus memahami dunia persepsi orang itu. Jika kita ingin mengubah perilaku seseorang, kita harus merubah keyakinan atau pandangannya orang itu. Teori dari Arthur Combs. Teori belajar humanistik memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Salah satu tokoh yang ikut menyumbangkan pemikirannya dalam teori ini adalah Arthur Combs. Ia bersama dengan Donald Saint di tahun 1904 sampai dengan 1967. Ia mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning atau yang disebut dengan makna atau arti adalah konsep dasar yang sering digunakan. Pengaruh di bidang psikologi menurut Arthur Combs. Perilaku yang keliru atau tidak baik terjadi karena tidak adanya kesediaan seseorang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Ini mengakibatkan dari adanya sesuatu yang lain yang lebih menarik atau memuaskan. Para ahli psikologi humanistik melihat dua bagian belajar, yaitu diperolehnya informasi baru dan personalisasi informasi baru. Dan psikologis perhatian anak akan terfokus pada sesuatu yang mengancam dirinya, dan ia mengabaikan yang lain. Kondisi ini akan membatasi persepsi anak tentang lingkungannya. Hal ini mengarahkan kemampuannya. Arthur Combs mengemukakan bahwa yang dimaksud konsep diri adalah pandangan diri tentang diri sendiri. Dalam hal ini, konsep diri memiliki 3 dimensi, diantaranya yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri. Yang kedua, pengetahuan diri ini meliputi apa yang diketahui tentang diri sendiri. Biografi dari David Mills dan Stanley Stuart Roberts 1975 adalah dua tokoh humanistik yang salah satunya yang berpengaruh di bidang psikologi dan bidang lainnya, yaitu pendidikan. Pendidikan dari David Mills dan Stanley Stuart Roberts 1975. Ia mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikut sertakan afeksi atau perasaan murid dalam belajar. Pada tahun 1998, David Mills dan Stanley Stuart memaparkan tujuan pendidikan terpadu ini secara detail sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid untuk mengalami proses ilmu pengetahuan termasuk penemuan-penemuan ide baru, baik proses secara intelektual maupun afektif. Dan yang kedua, membantu murid dalam mencapai kemampuan untuk menggali dan mengerti diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya dengan cara yang ilmiah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, meningkatkan pengertian dan ingatan terhadap konsep-konsep
dan ide-ide dalam ilmu pengetahuan. Pemikiran dari David Mills dan Stanley Church. David Mills dan Stanley Church, pemikiran yang dikaitannya dengan psikologi transpersonal, contohnya adalah tokoh dan teori aliran humanistik. Aliran humanistik muncul pada tahun 1940-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoanalisa dan behavioristik. Teori ini berkembang pada tahun 1960-an. Teori ini menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, keunikan individu, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Pengaruh di bidang psikologi. Menurut David Mills dan Stanley Church, adalah conflict approach merupakan sintesa dari psikologi humanistik, khususnya terapi Gestalt dan pendidikan yang melibatkan integrasi elemen-elemen afektif dan kognitif dalam proses belajar. Elemen kognitif menunjuk pada berpikir, kemampuan verbal, logika, analisa, rasio, dan cara-cara intelektual, sedangkan elemen afektif menunjuk pada perasaan, cara-cara memahami yang melibatkan gambaran visual, spasial, fantasi, persepsi keseluruhan, metafor, intuisi, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.